Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Yuyu, channel yang apa adanya. Pada video kali ini, gue akan berbagi terkait dengan pertanyaan salah seorang teman gue yang menanyakan bahwa aliran fotografi apa sih yang paling gue sukai gitu, yang paling menarik buat gue. Sebetulnya secara pribadi, semua aliran fotografi itu gue suka. Mulai dari landscape, human interest, modeling, bahkan sampai ke dokumentari fotografi juga gue suka. Artinya bisa menikmati semua aliran-aliran fotografi yang ada. Tapi ketika ditanya apa sih yang paling menarik atau yang paling greget lah gitu untuk gue sendiri, jujur aja secara pribadi gue punya pandangan karena mungkin berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Kalau secara pribadi gue lebih tertarik ke dunia street photography. Kenapa street photography? Tentu ada beberapa alasan yang istilahnya mendasari pilihan gue ya. Kenapa gue lebih tertarik ke street photography? Alasan-alasan tersebut antara lain yang pertama adalah natural. Artinya street photography itu bersifat natural, tidak ada reka adegan, tidak ada rekayasa, tidak ada material-material, objek, kondisi, pencahayaan yang dibentuk gitu. Artinya tidak ada pengaturan apapun terhadap kondisi di tempat atau spot tersebut gitu. Semuanya berjalan begitu saja, alami, seperti orang berlalu lalang, mobil, gedung-gedung, kondisi cuaca dan sebagainya, itu semuanya berjalan begitu saja gitu. Artinya tidak ada rekaan. Disitulah kenapa gue mengatakan bahwa street photography itu natural gitu. Kemudian yang kedua, simple gitu. Artinya street photography itu tidak membutuhkan peralatan-peralatan yang kompleks lah, artinya seperti tidak membutuhkan tripod, lighting, flash dan sebagainya gitu kan. Nah, bahkan hanya dengan menggunakan satu lensa pun dengan kamera yang sederhana itu kita bisa menghasilkan atau membuat hasil karya street photography. Terkait dengan hasil seninya itu tergantung ke masing-masing street fotografernya. Nah, di situ gue menilai bahwa street photography itu simple ya. Makanya itu gue lebih tertarik karena memang peralatan fotografi gue juga yang istilahnya tidak mendukung untuk fotografi yang lebih pro lagi gitu kan. Kemudian yang ketiga, bisa dimanapun gitu kan. Kita bisa berada di mall, di pasar, di kawasan industri, area perkantoran, di tengah perkotaan, terus kemudian di perkampungan nelayan, di pantai dan sebagainya, di jalan-jalan kampung, itu kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi tempat hunting spot fotografi gitu kan. Yang berikutnya, street photography itu menurut gua unik dan dinamis ya. Unik itu kenapa? Karena memang ketika kita berhasil mendapatkan satu jepret, kemudian beberapa detik kemudian itu sudah tidak bisa diulangi gitu kan, karena memang semuanya berjalan pada kondisi yang alami, jadi kita tidak bisa mereka gitu kan. Misalkan dengan kondisi seperti ini, dengan emosi objeknya seperti ini, atau dengan kondisinya seperti itu kita tidak bisa mengulanginya gitu kan. Adapun meskipun kita mau memotret kembali di tempat yang sama dengan settingan kamera yang sama, kita tidak akan bisa menghasilkan hasil foto yang sama gitu kan, pasti adanya perbedaan gitu kan. Makanya itu kenapa gue mengatakan bahwa street photography itu unik. Dalam hal dinamis, di satu tempat pun kita bisa memberikan atau menciptakan sebuah karya seni street photography yang bagus gitu kan. Artinya kita tidak perlu membutuhkan banyak tempat, atau kita tidak istilahnya tidak harus dibuat pusing sama gue harus kayak gimana, gue harus di mana gitu kan. Tapi di satu tempat pun kita akan bisa menampilkan hasil-hasil yang berbeda gitulah. Disitulah kenapa street photography itu memiliki sifat dinamis. Yang berikutnya adalah lintas cuaca. Lintas cuaca itu bukan lintas cuaca sih, lebih tepatnya jadi dalam cuaca seperti apapun kita masih bisa berkarya gitu kan. Semua kondisi cuaca kita bisa manfaatkan untuk pengambilan foto gitu. Kayak itu hujan, panas terik, kemudian di tengah keramaian,
tempat-tempat sepi, atau bahkan di malam hari pun kita bisa manfaatkan untuk street photography. Yang kemudian melatih kepekaan sosial. Street photography itu dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi sosial. Karena apa? Karena momen-momen itu akan dapat kita temui kalau kita lebih peka gitu. Artinya kita melihat kondisi di tengah area publik, di tengah kondisi sosial yang berbeda-beda gitu, dengan banyaknya orang yang berbeda, dengan emosi-emosi yang berbeda, dengan keadaan masing-masing yang berbeda. Ada yang lagi sedih, ada yang lagi tertawa, ada yang lagi bahagia, mungkin ada yang sedang merenung dan sebagainya gitu kan. Nah, di situ kita akan lebih tepatnya kita akan memberikan empati kepada objek kita supaya kita lebih peka terhadap sosial gitu. Jadi misalkan di lingkungan publik tersebut, oh ini bagus nih, ini mencerminkan bahwa si objek tersebut sedang kondisi seperti ini gitu. Jadi disitulah kita harus lebih peka terhadap sosial yang ada di lingkungan publik tersebut, dimana kita akan melakukan hunting fotografi. Kemudian yang berikutnya, kita dipaksa jujur ya. Artinya bukan dipaksa jujur, artinya menyampaikan materi-materi yang jujur gitu. Inilah yang terjadi di lapangan, inilah yang terjadi sebenarnya gitu, bahwa ya orang-orangnya seperti ini, di sini emosinya seperti ini, terus kemudian kesan yang diciptakannya akan seperti ini gitu. Artinya kita memberikan fakta-fakta yang natural dan jujur gitu kan, tidak ada rekayasa emosi atau rekayasa perilaku gitu. Jadi semuanya memang berjalan pada kondisi sosial yang alami gitu. Ya kurang lebihnya mungkin itulah alasan kenapa gue lebih tertarik di dunia street photography. Selain tidak membutuhkan banyak settingan kamera ya, cukup dengan menguasai segitiga exposure aja kita sudah bisa menghasilkan karya street photography. Tergantung dari bagaimana kemampuan atau bagaimana skill street fotografernya untuk mendapatkan angle, terus komposisi dan sebagainya. Nah, terkait dengan angle, komposisi dan sebagainya itu mungkin ada di video gue yang lain. Nah, seperti biasa di penutup video ini gue akan menampilkan highlight street fotografi gue yang dilakukan pada bulan April ini, April 2021. Nah, harap dipahami bahwa teman-teman street photographer ataupun penikmat foto, bahwa apa yang gue tampilkan itu bukan merasa bahwa foto gue itu lebih bagus atau istilahnya lebih bernilai seni, tapi hanya semata kebanggaan diri sendiri, atau mungkin bisa kita nikmati di kemudian hari. Ya syukur-syukur juga bisa memberikan hiburan atau menjadikan referensi kepada teman-teman. Jika ada kekurangan atau kurang berkenan ya mohon dimaafkan, karena dengan skill dan kemampuan gue yang hanya seperti ini gitu kan. Mungkin itu alasan-alasan atau istilahnya apa yang mendasari gue lebih tertarik kepada dunia street photography. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera, tetap perbanyak sedekah, jaga silaturahmi, dan wassalamualaikum